Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami punya orang tua dan sampai meninggal belum pernah berkurban. Kemudian kami selaku putra-putrinya bermusyawarah mengenai kurban untuk orang tua kami. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu boleh? Kami sangat berharap jawaban secepatnya dari Buya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ingat menjelang korban ada yang tanya korban. Sudah jangan mikir yang meninggal, yang hidup dulu sekarang. Yang hidup dulu berkorban adalah sunnah setiap tahun, bukan sunnah seumur hidup sekali. Sudah beli korban belum? Masih ada di pasar kambingnya banyak tuh, segera beli. Setiap orang satu korban. Kalau enggak sekeluarga, paling enggak satu keluarga harus ada yang korban satu deh. Agar marak korban, dan pahala korban tidak sama dengan pahala sedekah satu kambing. Misalnya hari ini kita sedekah satu kambing dapat pahala besar, tapi kalau sudah jadi korban pahalanya sangat besar dan sangat besar, nggak bisa dibanding. Berkorban satu kambing untuk satu orang, satu sapi untuk 7 orang. Jika sebuah keluarga isinya 8, ya 8 kambing. Kalau nggak punyanya satu, nyembelih satu. Paling tidak sekeluarga itu jangan tidak menyembelih. Jadikan hari itu hari bersenang-senang, hari raya yang sesungguhnya, hari makan dan minum, seperti yang disabdakan Nabi, hari makan dan minum. Makan sate, makan ini enak. Dan kalau Anda serahkan ke masjid, biar masjid yang membagi. Tapi kalau Anda menyembelih di rumah, bagi 3. Anda menyembelih di rumah, bagi 3. Jadi orang yang berkorban boleh makan lah, jangan orang yang berkorban lalu ngenes, suruh lihat atau enggak, boleh makan. Seberapa? Bagi 3. Jika Anda menyembelih korban di rumah, kalau seandainya budaya korban itu betul diamalkan, jadi setiap rumah menyembelih korban. Apakah 1 atau 2 atau 8 terserah. Yang anaknya 8, 10 berarti dengan suami istri. Kalau tidak, paling tidak setiap keluarga korban. Nah, dibagi 3 nanti kalau jenis model ini. Sepertiga adalah dibagi untuk fakir miskin. Sepertiga dimasak untuk tamu yang akan datang. Sepertiga untuk keluarganya, jangan sampai ngiler keluarganya. Nah, ini karena hari itu hari bahagia, hari senang-senang, itu korban. Dan di saat setiap orang bisa berkorban satu-satu, namanya sunnah ainiyah. Di saat yang berkorban hanya satu, namanya sunnah kifayah. Artinya satu yang mengerjakan, yang lain sudah gugur tuntutan untuk melakukan kesunnahan. Namanya sunnah kifayah. Tapi ingat, bukan satu kambing untuk satu keluarga, bukan. Satu kambing untuk satu orang, tapi tuntutan untuk yang lainnya jatuh. Tidak dituntut lagi untuk tuntutan sunnah. Kalau melakukan tetap mendapatkan kesunahan. Baik, bagi orang yang telah meninggal dunia, bagaimana? Misalnya ada seorang anak, abah meninggal dunia, bukan belum korban. Belum korban itu gimana sih kalimat belum korban? Kalau tidak korban, kalau kalimat belum korban itu pasti pemahamannya korban seumur hidup sekali. Kalau pertanyaan belum korban, loh, memangnya kalau belum ini pasti karena punya keyakinan korban dipikir seumur hidup sekali, makanya kalimatnya belum korban. Yang ada adalah tidak korban. Contoh, korban itu dengan puasa Arafah itu sama. Setiap datang bulan haji sunnah puasa Arafah, setiap bulan haji sunnah korban. Coba tahun yang lalu kalau Anda tidak puasa Arafah, ngomongnya gimana? Saya belum puasa Arafah atau saya tidak puasa Arafah? Saya tidak puasa Arafah, selesai. Baru nanti Arafah yang akan datang saya akan puasa, selesai. Yang lalu berlalu, selesai. Nggak ada pertanyaan belum di sini. Berarti tahun yang lalu gimana? Saya tidak korban, kok belum korban? Belum korban, besok yang akan datang nih, saya mau korban. Nah, ini dari pertanyaan biasanya dari pemahaman dipikir korban seumur hidup sekali. Makanya gara-gara pemahaman korban seumur hidup sekali, di kampung kita yang korban hanya 20 orang. Kemudian setiap keluarga dapat 4 on. Sesuai dengan cara makan kita, pakai soto dikasih swil-swil sedikit. Pelit kita ya. Karena makanya dikasih 4 on. Coba Anda makannya yang seneng nyenengin tamu, Allah kirim kambing yang banyak nanti. Nyenengin tamu, setiap tamu saya kasih kambing ke ini. Tamu kasih soto. Makanya kasih 4 on. Baik, lah sekarang saya tidak usah begitu bahasanya. Bolehkah saya berkorban untuk orang tua yang meninggal? Tidak usah pakai orang tua saya belum meninggal, belum korban, nggak usah.
saya mau berkorban untuk orang tua saya. Bolehkah saya ngumpulin duit dengan adik-adik saya, atau saya keluarkan duit berkorban untuk bapak ibu saya? Para ulama mengatakan dari 3 madhab. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad mutlak. Mereka mengatakan boleh biarpun tidak berwasiat. Boleh dan sah biarpun tidak berwasiat. Dan itu termasuk bagian seperti orang sedekah untuk orang tuanya. Bersandarkan dari satu hadis Nabi SAW, Bismillah, Nabi mengatakan Bismillah Allahumma uqtim billah korban, Allahumma taqabbal minni Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa alihi wa min ummati wa ali wa hadha taqabbal minni, dalam riwayat ya, atau kama qala Rasulullah SAW, Allahumma bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa alihi wa min ummatihi. Ya Allah terimalah, atau kama qala Rasulullah SAW, doanya, ya Allah terimalah ini korban dari Muhammad, dari Nabi Muhammad dan keluarganya dan umatnya semuanya. Jadi kita pernah dikorbanin oleh Nabi Muhammad SAW. Lah umatnya itu adalah yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, ada yang belum lahir. Maka dari pemahaman inilah, maka para ulama mengatakan Nabi saja berkorban untuk umatnya, dan umatnya ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup waktu itu, ada yang belum lahir. Maka boleh-boleh saja. Kecuali menurut mazhab Imam Syafi'i ada khilaf di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi mengatakan sah biarpun tidak berwasiat. Kalau Imam Rafi'i sama Imam Baghawi mengatakan jadi mengatakan kalau berwasiat. Sehingga kalau kita di Fathul Qorib itu mengatakan illam yusi, bagaimana kalau tidak berwasiat? Kalau tidak berwasiat, kalau berwasiat jelas sepakat, nggak ada masalah. Kalau tidak berwasiat, jumhur ulama mengatakan boleh. Baik kita ikut Imam Nawawi saja. Kalau anda ingin berkorban untuk orang tua anda, hukumnya adalah boleh dan sah, dan mendapatkan kemuliaan. Anda dapat pahalanya double, pahala korban untuk orang tua, pahala korban untuk anda, pahala silaturahmi kepada orang tua, dan berbakti kepada orang tua. Lakukan itu semuanya dan tidak usah khawatir. Ulama mengatakan itu adalah hal boleh. Ini adalah hal yang diperkenankan. Semoga Allah memudahkan kita untuk berbakti pada orang tua kita.